Kalau orang yang beragama, yang mengaku beragama, yang punya keyakinan, yang punya keimanan, kemudian dia rela mati untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, itu nggak mungkin rasa-rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, menarik sekali ada foto yang beredar di media sosial, motor yang ditumpangi oleh pelaku bom bunuh diri kemarin di Polsek Astana Anyar, Bandung ya. Kemudian motor itu bertuliskan di depannya, di kepalanya, Allah, Rasul, Muhammad. Kemudian di bawahnya tertulis KUHP hukum syirik atau kafir, perangi para penegak hukum setan. Ini jelas teror yang nyata di depan mata kita. Ini teror nih, menebarkan ketakutan. Jadi bukan lagi sembunyi-sembunyi, tapi sudah terang-terangan. Kalau kita mendengar dari mantan-mantan napi, ya, mereka memang sengaja menebarkan ketakutan kepada masyarakat. Mereka sengaja muncul untuk diakui oleh masyarakat. Ini hati-hati. Kemarin saya ngomong, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita dari ancaman, dari transferan ideologi yang menyimpang, yang sesat dan menyesatkan. Dan kalau kita melihat reaksi istrinya, ini mengejutkan juga. Karena sempat beredar di masyarakat, di tetangganya, bahwa istrinya mengabarkan ya bahwa suaminya itu meninggal karena kecelakaan. Oke, kita baca ya beritanya dulu sebelum kita analisis nanti. Apakah dimungkinkan istrinya juga punya paham yang sama atau seperti apa? Kita baca dulu beritanya dari Kompas. Tetangga ungkap reaksi istri Agus Sujatno yang jadi pelaku bom bunuh diri, ngaku tewas kecelakaan katanya. Endang, tetangga keluarga pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung, mengaku kaget saat mendengar jerit tangis yang keluar dari rumah tetangganya. Tetangganya itu adalah R, yang merupakan istri Agus Sujatno alias Agus Muslim, yang tewas saat menjalankan aksi bom bunuh dirinya pada hari Rabu pagi ya, kemarin. R, inisial istri pelaku, tinggal indekos di Desa Siwal, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Endang lantas cerita, R menangis cukup kencang dan membuat penghuni kontrakan itu bertanya-tanya soal apa yang terjadi. Para tetangga pun lantas mendatangi R yang sesenggukan. R sendiri tinggal bersama istri dan anaknya, serta selama ini disebut jarang keluar rumah. Tadi pagi itu, saya dengar menangis. Terus saya sebagai orang tua, saya tanya, ada apa mbak? Kalau ada apa-apa bisa cerita, ujar Endang. Dalam pengakuannya, Endang menyebut keluarga R tak seperti keluarga lain yang sering ngobrol atau sekedar bertegur sapa dengan tetangga lain meskipun tinggal relatif berdekatan. Apalagi mereka sudah setahun tinggal di situ. Ketika ditanya soal tangisan R, tangisannya itu, R justru memberikan sebuah foto dari ponselnya. Kemudian, foto itu berisikan kondisi sang suami yang bersimpah darah. Endang lantas syok melihat foto itu. Istri pelaku bom bunuh diri itu lantas sempat mengaku suaminya jadi korban kecelakaan dan meninggal dunia. Allahu Akbar, innalillahi ya Allah, yang sabar ya mbak, yang sabar, kata Endang, dilansir dari pemberitaan Kompas TV. Itu adalah kabar, itu adalah cerita yang diberikan oleh tetangganya, yang dimuat
di Kompas TV. Satu kali lagi, seperti di awal tadi, mari kita berpikir di sini. Apakah istrinya tahu bahwa suaminya merencanakan bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar? Atau dia tidak tahu? Lantas pertanyaan berikutnya, siapa yang memberikan kabar kecelakaan? Saya kira aparat kepolisian Densus 88 itu harus menggali informasi secara penuh dari istrinya terkait aktivitas suaminya itu. Karena sudah bukan lagi ini masalah yang ecek-ecek, yang remeh-temeh. Bukan. Perkara ideologi itu perkara yang sangat serius. Perkara ideologi itu perkara yang sangat serius. Saya harus tegas mengatakan ini. Jangan dianggap bahwa ini persoalan yang sepele, remeh-temeh, atau apalagi ada orang yang menarasikan bahwa ini adalah konspirasi politik dan sebagainya. Nggak ada. Nggak ada alasan yang paling rasional meskipun kepentingan politik. Kalau menghilangkan nyawa itu nggak ada alasan yang paling rasional selain daripada dia digerakkan oleh ideologi. Bukan digerakkan oleh politik, bukan. Nggak rasional. Nggak rasional. Demi kepentingan politik misal, kemudian orang rela mati, nggak mungkin. Nggak mungkin. Apalagi orang yang beriman, nggak mungkin. Kecuali orang yang tidak beragama, mungkin-mungkin saja kalau seperti itu. Kalau orang yang beragama, yang mengaku beragama, yang punya keyakinan, yang punya keimanan, kemudian dia rela mati untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, ya, itu nggak mungkin rasa-rasanya. Pasti orang yang beragama, orang yang beriman, dia mati, rela mati, sengaja mati, itu atas dasar yang di luar rasional. Itu yang di luar duniawi. Pasti yang di luar duniawi yang menggerakkannya. Karena sifat-sifat yang menguntungkan dirinya di dunia sudah nggak ada. Wong nyawanya sudah nggak ada kok. Harta sudah nggak mungkin dia miliki lagi. Apalagi pangkat jabatan nggak mungkin. Jadi nggak ada alasan dunia untuk menggerakkan seseorang yang beriman mati secara sengaja. Nggak ada. Pasti urusan doktrin ideologi. Apalagi motor yang ditumpanginya jelas-jelas bertuliskan hukum syirik katanya. Perangi para penegak hukum tuh. Coba, siapa yang selalu menyebarkan doktrin ini? Dari kelompok mana? Ini fakta loh. Ini fakta. Ini berbahaya fakta ini. Sedikit saja ada potensi seseorang mentransferkan ideologi radikal, apalagi sampai ideologi teroris, maka kita harus benar-benar waspada. Apalagi kalau sudah sampai praktek seperti ini. Sudah faktanya ada beberapa nyawa yang menghilang. Ini saya kira sudah bukan lagi persoalan yang ecek-ecek dan remeh-temeh. Ini harus benar-benar ditelisik secara mendalam. Kita tahu Pak Mahfud MD juga sudah berstatement. Sel-sel terorisme masih aktif. Kan kita menjadi bertanya-tanya, kalau memang Mahfud MD tahu bahwa sel-sel terorisme masih aktif, jangan hanya berstatement Pak. Kalau tahu, tangkap Pak. Jangan sampai mereka berkeliaran mentransferkan, satu kali lagi, mentransferkan ideologi sesatnya untuk membunuh orang lain dan membunuh dirinya. Jangan sampai Pak. Kalau tahu bahwa sel-sel terorisme itu aktif, karena itu kan statement Mahfud MD tuh menanggapi masalah di Astana Anyar tuh, katanya sel-sel terorisme masih aktif. Ya tangkap dong para pemimpinnya tuh, minimal. Kalau enggak seluruh anggotanya yang ditangkap, pimpinannya itu yang bertugas mentransferkan ideologi kacaunya itu yang mesti ditangkap tuh. Jangan dibiarkan Pak.
Kita nggak mau, kita nggak rela ada nyawa lagi yang melayang gara-gara kasus seperti ini. Mengatasnamakan kesucian, padahal faktanya kebiadaban. Tangkap, Pak. Kasih tahu kepada publik siapa aja orangnya, Pak. Di mana sel-sel itu tumbuh, Pak. Biar kita menjadi tambah waspada sebagai masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, saya minta untuk aparat kepolisian dan 188 memeriksa secara jauh istrinya, keluarganya khususnya istrinya. Karena pasti dia tahu aktivitas suaminya tuh. Biar terbongkar semuanya. Siapa jaringan di belakangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.